hebat melanda sebuah gudang kapas di Desa Banjarjati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kembali di Ainis Pagi, pemirsa, bersama saya Jika Mutazam dan rekan Galuh Pandu. Dan pemirsa, demikian tadi adalah berita dalam Ainis Pagi hari ini dan kita ke informasi berikutnya. Kebakaran hebat melanda sebuah gudang kapas di Desa Bantarjati, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Api cepat membesar lantaran banyaknya bahan yang mudah terbakar. Besar. Sebuah gudang penyimpanan kapas terbakar di Desa Bantarjati, Kecamatan Kelapa Nunggal, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Kepulan asap terlihat membumbung tinggi di udara dari gudang kapas tersebut. Petugas pemadam kebakaran Kabupaten Bogor berupaya memadamkan api. Namun banyaknya bahan yang mudah terbakar membuat api cepat membesar. Petugas damkar harus melakukan penguraian agar api bisa dipadamkan. Sementara 10 unit mobil damkar dikerahkan untuk membantu memadamkan api. Daya terjunkan untuk kita saat ini sudah 10 unit, dari unit Cibinong, unit Citerep, unit Gunung Putri, ya, sama unit Fire Falcon SCBA dari Mako Cibinong. Oke, untuk proses pemadaman sendiri itu dilakukan seperti apa? Teknis pemadaman dilakukan dari masing-masing sudut karena kanan kiri, karena di sini kita jalur masuknya agak susah karena terbentur dengan benda-benda atau bahan-bahan yang sudah terbakar. Jadi untuk sementara kita melakukan penguraian terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam. Oke, mungkin ada kendala lainnya? Untuk kendala lainnya sumber air. Sumber air. Ya. Jumlah korban belum diketahui sementara kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Cahyat Supriyatna, iNews melaporkan. Seorang warga nekat hendak membakar kantor desa dengan menyiram BBM bercampur oli lantaran kesal dengan pemerintah desa. Aksi warga tersebut viral di media sosial. SR nekat menyiram BBM bercampur oli ke kantor desa Baleka Gerung, Lombok Barat. Aksi pria parubaya ini viral di media sosial. Peristiwa penyiraman yang terjadi ketika jam pelayanan ini diduga lantaran dirinya menganggap lahan kantor desa tersebut merupakan peninggalan dari orang tuanya. Namun pihak pemerintah desa membantah lantaran memiliki sertifikat atas tanah tersebut. Sebelumnya persoalan tersebut pernah dimediasi oleh BPN setempat namun menemui jalan buntu. Kini pihak kepolisian tengah mendalami motif utama dari pelaku yang nekat ingin membakar kantor desa. Kita ini kan berada di negara hukum. Saya sudah sampaikan bahwa kami akan melakukan itu apabila ada proses hukum yang dilakukan. Jadi dari periksa beliau di sini, statusnya masih kami periksa dulu. Kebetulan Pak Kades juga baru buat lapor. Masalah penyiraman ini. Pihak kepolisian juga terus bersiaga di kantor desa guna mengantisipasi aksi penyerangan susulan. Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Jelang Natal dan Tahun Baru, kepadatan penumpang kapal terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Penumpang pilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan saat puncak mudik Nataru. Dua pekan jelang Natal dan Tahun Baru, kepadatan penumpang kapal sudah terjadi di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan. Sebanyak 1.700 penumpang tiba di pelabuhan Jumat siang tadi. Sebagian dari para penumpang kapal ini adalah para pemudik asal Samarinda, Kalimantan Timur yang akan kembali ke kampung halaman mereka di Toraja, Sulawesi Selatan untuk merayakan Natal bersama keluarga.
Meski Natal masih 2 pekan lagi, para pemudik ini memilih berangkat lebih awal demi menghindari kepadatan penumpang pada puncak mudik Nataru nanti. Sementara itu, untuk mengantisipasi kelonjakan kapal, KSOP Parepare menyediakan 13 armada kapal untuk musim mudik Nataru tahun ini. Nih balik Pulang Natalan sama keluarga. oh Natalan sama keluarga. Sebelumnya dari mana? Dari Samarinda. Samarinda. Nah, Bu, ini masih lama Natal. Kenapa pulang lebih awal? Dari banyaknya penumpang. Kami sudah mempersiapkan 13 armada dan insya Allah sudah dilakukan kegiatan ramcek yang dilakukan 1 bulan sebelum kegiatan. KSOP Parepare mencatat sudah ada 8.000 penumpang yang tiba di pelabuhan. Angka ini meningkat dibandingkan pada hari biasanya. Diprediksi lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare ini akan terus meningkat seiring dekatnya Natal dan Tahun Baru. Dari Parepare, Sulawesi Selatan, Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Pemirsa, berbagai macam instalasi Natal akan terlihat jelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Ya, begitupun dengan pusat perbelanjaan yang akan memberikan sejumlah hiburan dan instalasi menarik menyambut perayaan tersebut. Dalam rangka festive season, Senayan City berkolaborasi dengan Disney pada instalasi Natal yang bertema Mufasa The Lion King di atrium utama lantai 1 Senayan City Mall, Jakarta Selatan. Senayan City juga menggelar Midnight Shopping yang bekerja sama dengan Bank Negara Indonesia atau BNI pada tanggal 13 hingga 14 Desember, mulai pukul 8 malam hingga 12 malam. Berbagai promo menarik yang ditawarkan, mulai dari parkir gratis mulai jam 8 malam hingga 12 malam dan diskon hingga 70%. Jadi malam ini juga kita mulai dengan satu shopping festivity yang cukup meriah. Kita mulai dengan Midnight Shopping ya, 2 malam, malam ini dan besok malam, di mana kita Senayan City akan buka sampai jam 12 malam dan akan memberikan banyak sekali program-program belanja berhadiah dan juga promo-promo tenan diskon hingga 70% ya. Selain instalasi Natal tema Mufasa The Lion King, terdapat instalasi lainnya seperti pohon Natal yang berkolaborasi dengan merek Michael Kors dan Silver Reflections. Instalasi ini akan menghiasi Senayan City selama Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Muhammad Firmansyah, iNews melaporkan. Fenomena air telaga tiba-tiba habis dalam waktu 1 malam menghebohkan warga Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.